Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk mata kuliah teknik lapisan bahan kita akan membahas pengujian eddy current. Apa itu pengujian eddy current? Pengujian eddy current adalah pengujian yang menggunakan atau memanfaatkan medan magnet yang timbul akibat arus eddy. Arus eddy itu adalah arus bolak-balik yang dialirkan ke suatu konduktor, yaitu dari kumparannya, kemudian akan timbul medan magnet yang menginduksikan arus listrik ke konduktor lainnya. Konduktor lainnya itu yang dimaksud adalah material ujinya itu. Nah, di sini material ujinya adalah benda atau material yang ingin kita tahu ketebalan lapisan dari coatingnya. Nah, kemudian peralatan yang digunakan yaitu sumber arus bolak-balik, voltmeter, display meter, bisa osiloskop, dan kemudian ada probes. Untuk standar yang digunakan biasanya menggunakan STM B224 dan E376 atau BSEN 2360. Selanjutnya, eddy current manfaatnya antara lain tadi ya kita sudah bisa sebutkan untuk mendeteksi ketebalan lapisan, tapi kebanyakan atau pada umumnya itu bisa mendeteksi retak, kemudian pada permukaan atau subsurface, mendeteksi cacat korosi, kemudian mengukur tebal lapisan dan menguji konduktivitas. Nah, kekurangan eddy current ini ya dia harus memiliki bahan yang konduktif ya, dibutuhkan keterampilan khusus, terus kemudian juga kadang kita butuh kalibrasi alatnya. Nah, ya maksudnya di sini adalah standarisasi dan penetrasi arusnya juga terbatas, sehingga pendeteksiannya itu hanya sampai subsurface saja. Gitu. Nah, kemudian eddy current ini dipengaruhi oleh ya tadi karena dia untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada permukaan atau subsurface, maka eddy current atau arus yang dihasilkan ini dipengaruhi oleh kerusakan yang ada di permukaan atau subsurface, kemudian perubahan bentuk atau dimensi, misalnya yang tadinya agak halus, kemudian sedikit ada ada coak gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, makanya di sini kita bisa mendeteksi ketebalan dari lapisan. Nah, kemudian perubahan jarak probe, makanya harus benar-benar sama gitu ya tekanannya dari ujung material ke ujung yang lainnya, dan variasi komposisi. Maksud di sini komposisi adalah komposisi dari material benda kita. Kemudian next. Oh, masih di sini ya. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa eddy current ini dipengaruhi oleh penolakan panas dan perubahan permeabilitas magnetik. Selanjutnya, nah ini adalah proses pengujian eddy current. Jadi ini ada probesnya ditempelkan ke materialnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada arus atau deteksi arusnya yang menggunakan osiloskop seperti itu. Nah, di sini next. Nah, ini ada A dan B ya. Diagram ini merupakan diagram impedansi yang menginterpretasikan variasi ketebalan. Nah, A itu adalah A yang kecil, logam dengan konduktivitas yang rendah, sedangkan yang B kecil itu logam dengan konduktivitas yang lebih tinggi. Nah, bagian di sini ada udara, kemudian ada A yang besar dengan B yang besar. Nah, di sini kan terlihat bahwa ada penurunan impedansi, di mana A memiliki bagian konduktivitas yang lebih tinggi daripada B. Jadi impedansinya itu dipengaruhi oleh konduktivitas yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian juga di sini yang sebelahnya ada increasing lift off, di mana ketika kalibrasi jarak lokusnya ini dicocokkan dengan standarisasi material coatingnya. Nah, kemudian jadi kalau misalnya material coating standar, contohlah kita mengcoating material aluminium
atau ya aluminium dengan tembaga misalnya. Untuk standarisasi tembaga di aluminium itu sebesar 0,25 mm. Nah, ini lokusnya timbulnya di sini. Seperti itu kurang lebih yang dimaksud dengan standarisasi. Nah, jadi sehingga selain itu juga kita harus memilih frekuensi yang tepat, frekuensi rendah. Karena gini, kalau kita memilih atau mengambil frekuensi yang rendah itu dapat digunakan untuk material konduktivitas yang tinggi. Jadi berbeda. Kalau misalnya konduktivitasnya rendah, nah kita harus pakai frekuensi yang tinggi. Jadi biar dia apa namanya impedansinya dalam ke apa namanya ke substratnya seperti itu. Hmm, kurang lebih seperti itu dari saya untuk mata kuliah teknik lapisan bahan topik eddy current. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.